lagi sama Ibu. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan tentang bilangan bulat. Nah, ngedenger bilangan bulat aja pasti udah bertanya-tanya, ini pasti pelajaran apa ya? Pasti kan udah tahu, ini pelajaran matematika. Yang katanya matematika itu pelajaran yang paling menyeramkan. Padahal kalian itu setiap hari dalam bermain, dalam belajar, dalam kegiatan sehari-hari itu kita banyak mengaplikasikan pelajaran matematika. Jadi mulai sekarang kalian gak usah takut lagi ya belajar matematika. Kita belajar sama ibu matematikanya biar jadi tidak menakutkan tapi malah menyenangkan. Baik anak-anak, materi yang akan ibu jelaskan sekarang adalah tentang bilangan bulat. Nah, sebelum kalian mengenal bilangan bulat, ibu akan jelaskan dulu ya, apa itu macam-macam bilangan. Nah, macam-macam bilangan itu ada macam-macam ya, yang kita pelajari 4 dulu aja. Yang pertama yaitu bilangan asli, yaitu bilangan positif yang diawali dari angka 1. Nah, yang termasuk bilangan asli adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, sekarang yang kedua adalah bilangan cacah. Bilangan cacah adalah kumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan positif dan bilangan 0. Yang termasuk ke dalam bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, sekarang ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang tidak dapat dibagi dengan bilangan lain dan hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Nah, bilangan prima ini lebih besar dari 1. Nah, mana sih bilangan yang termasuk bilangan prima? Bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, dari bilangan yang tadi udah ibu sebutkan, jelas ya perbedaannya, bahwa kalau bilangan asli dimulai dari 1 dan bilangan positif. Bilangan cacah dimulai dari 0. Dan bilangan prima dimulai dari 2. Nah, sekarang kita akan mempelajari yaitu bilangan bulat. Pengertian bilangan bulat dan macamnya. Bilangan bulat merupakan himpunan bilangan bulat negatif dan bilangan 0 serta bilangan bulat positif. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang penulisan bilangan bulat. Nah, bagaimana cara kita menulis bilangan bulat? Kita itu bisa menggunakan apa coba? Siapa yang tahu? Nah, ini perhatikan gambar berikut. Kita bisa menggunakan seperti gambar ini. Ini dinamakan garis bilangan. Kalian udah pernah tahu kan garis bilangan di kelas 4 dan 5, mungkin kalian sudah mengenal garis bilangan. Nah, sekarang kita lihat. Apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Kalian lihat ini pada garis bilangan. Ini dari angka atau dari bilangan 0. Sebelah kanan bilangan 0 itu namanya adalah bilangan positif. Dan bilangan yang sebelah kiri bilangan 0 itu adalah bilangan negatif. Penulisan bilangan negatif itu di depannya ada tanda strip atau tanda negatif atau tanda minus. Itu adalah bilangan negatif. Letaknya di sebelah kiri bilangan 0. Kalau disimpulkan di sini bilangan bulat positif terletak di kanan bilangan 0. Sedangkan bilangan bulat negatif di sebelah kiri bilangan 0. Nah, anak-anak, yang tadi ibu jelaskan itu adalah garis bilangan yang berbentuk horizontal. Ya, kata kuncinya kalau garis bilangan horizontal itu adalah ke kanan adalah positif dan yang ke kiri itu adalah bilangan negatif. Nah, garis bilangan yang berbentuk
horizontal itu biasanya kita sebut dengan garis bilangan sumbu X. Nah, sekarang ada garis bilangan yang berbentuk vertikal. Nah, kalian bisa lihat gambar di sini. Garis bilangan vertikal itu lihat bilangan yang setelah atau bilangan di atas bilangan 0. Ini adalah bilangan positif, letaknya di atas bilangan 0. Dan bilangan yang letaknya di bawah bilangan 0 adalah bilangan negatif. Jadi untuk garis bilangan yang vertikal, jika angkanya atau bilangannya di atas 0 itu nilainya semakin besar. Dan jika bilangannya itu terletak di bawah bilangan 0, maka nilainya semakin kecil atau bilangan negatif. Nah, anak-anak, garis bilangan vertikal ini dinamakan sumbu Y. Nah, di dalam gambar ini anak-anak bisa kita simpulkan bahwa bilangan yang letaknya di sebelah kanan dan sebelah atas itu adalah bilangan positif. Dan bilangan yang letaknya di sebelah kiri dan sebelah bawah bilangan 0 itu adalah bilangan negatif. Nah, anak-anak, sekarang kita latihan ya tentang contoh kalimat negatif. Nah, yang pertama lihat di sini ada maju 5 langkah. Nah, lawannya atau kalimat negatifnya dari maju 5 langkah itu apa? Nah, pasti kalian tahu kan? Itu jawabannya adalah mundur 5 langkah. Nah, selanjutnya yang nomor 2, turun lift 6 lantai. Nah, sekarang kebalikannya atau kata negatifnya dari turun itu apa? Naik lift 6 lantai. Jadi kebalikan dari turun itu adalah naik. Sekarang yang ketiga, mengambil 3 kelereng. Nah, kebalikannya dari mengambil apa? Berarti menyimpan 3 kelereng. Nah, itu jadi kalimat negatif itu kalimat kebalikannya. Keempat, itu adalah benar 4 soal. Lawannya apa dari benar adalah salah 4 soal. Nah, sekarang yang terakhir adalah yang kelima, naik 7 anak tangga. Lawannya apa? Dari naik adalah turun 7 anak tangga. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian dari bilangan bulat, sebelum kita mempelajari lebih dalam, kita harus tahu dulu apa sih kegunaan bilangan bulat negatif itu dan apa sih contoh penggunaan bilangan bulat negatif nantinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bilangan bulat negatif digunakan untuk menyatakan kedalaman suatu tempat di bawah permukaan laut. Contohnya, terumbu karang yang indah ditemukan di kedalaman 4 meter di bawah permukaan laut. Nah, ini ibu gambarkan. Ini ada gambar laut, kemudian ada pantainya. Nah, terumbu karang itu terletak 4 meter di bawah permukaan laut. Otomatis pada permukaan lautnya ini adalah bilangan 0 atau pada titik 0. Sehingga letak terumbu karang itu di bawah permukaan laut 4 meter. Jadi arahnya tuh ke bawah. Dia tepat di angka 4. Oleh karena itu dapat dituliskan bahwa terumbu karang itu negatif 4 meter. Artinya 4 meter di bawah permukaan laut. Setelah kita tahu kegunaan bilangan bulat itu untuk apa? Nah, sekarang kalian harus tahu juga bagaimana cara membandingkan bilangan bulat. Nah, ibu mau kasih tahu ya. Untuk membandingkan dua bilangan bulat, perhatikanlah letak setiap bilangan pada garis bilangan. Bilangan bulat yang berada di sebelah kanan memiliki nilai yang lebih besar dari semua bilangan bulat yang ada di sebelah kiri. Artinya, semakin ke kanan, nilai bilangan akan semakin besar.
Jika dinotasikan ke garis bilangan, jadi bilangan yang letaknya di sebelah kanan bilangan 0 itu nilainya lebih besar. Dan bilangan yang letaknya di sebelah kiri bilangan 0 itu nilainya lebih kecil, sehingga penulisannya pun berbeda. Yang letaknya di sebelah kiri itu di setiap atau di depan angkanya itu ada tanda strip atau tanda negatif. Sedangkan yang di sebelah kanan itu tidak ada tanda apa-apa, tapi sebetulnya itu ada tanda bahwa tanda positif di depan angkanya. Hanya saja untuk angka positif di depan ini jarang ditulis. Jika ada angka yang tidak ada tulisan positif, itu berarti dianggapnya dia bernilai positif. Jadi anak-anak dapat disimpulkan bahwa bilangan bulat itu semakin ke kanan nilainya semakin besar, dan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Sama halnya dengan garis bilangan yang vertikal. Semakin ke atas nilainya semakin besar, dan semakin ke bawah nilainya itu semakin kecil. Nah anak-anak, agar lebih paham lagi bagaimana cara kita membandingkan bilangan bulat, perhatikanlah garis bilangan berikut. Contoh soal, berilah tanda lebih besar, lebih kecil atau sama dengan pada soal di bawah ini. Negatif 3 titik-titik dari 5, atau bisa dibaca negatif 3 titik-titik lebih besar, lebih kecil atau sama dengan dari positif 5. Ya, maka jawabannya adalah kita lihat ke garis bilangan ya. Negatif 3 itu terletak di sebelah kiri angka 5 atau bilangan 5. Jadi negatif 3 itu lebih kecil dari 5. Sehingga jawaban dari pertanyaan di atas dapat ditulis bahwa negatif 3 lebih kecil dari 5. Nah anak-anak, setelah tadi kita belajar perbandingan bilangan bulat, sekarang kita belajar mengurutkan bilangan bulat. Untuk mengurutkan bilangan bulat, kita dapat menggunakan bantuan garis bilangan. Caranya dengan memperhatikan letak bilangan-bilangan tersebut satu sama lain. Contoh soalnya sebagai berikut. Urutkanlah bilangan-bilangan berikut. Negatif 4, 0, 5, negatif 3, dan 2. Bagaimana cara mengurutkannya? Berikut penyelesaiannya. Yang pertama, kalian buat garis bilangan. Setelah itu, letakkan bilangan-bilangan tersebut pada sebuah garis bilangan. Kita lihat, kita bikin titik nolnya itu ada di tengah. Kemudian kalian tulis negatif 4, negatif 3, 2, dan 5. Nah, gampang kan matematika? Apalagi bilangan bulat, gampang banget. Jadi kalian sekarang sudah tidak takut lagi ya belajar matematika, karena kita akan belajar matematika terus. Jadi kalian harus tetap semangat mengerjakan latihan matematika dengan penuh percaya diri. Nah, cukup sekian materi bilangan bulat dari Ibu. Nanti latihannya ada kalian kerjakan ya di buku matematika. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum.